Ya, luar biasa. Sportmania, dulu kalau saya nonton bola di GBK, tahun 80-an ya. Iya, 80-an. Persija yang main, karena Bung Patar ini memang, dia cuma setianya sama Persija dulu ya. Kalau begitu main lawan Persebaya nih Bung Ropan, sebelum pertandingan kan 50.000, 60.000 penonton final gitu kan, announcer kan. Begitu disebut bek kanan, semua udah tahu siapa. Patar Tambuna. Apalagi kalau di zaman Garuda ya dulu. Jadi kita beruntung sekali nih Sportmania kehadiran Bung Patar. Kalau Bung Patar yang hadir pasti kita banyak bicarakan soal timnas khususnya lini pertahanan dong. Walaupun dia juga bisa berbicara mengenai apapun. Tapi dasarnya kan di belakang. Dasarnya memang di belakang. Kalau pekan lalu Hermansyah itu Nah, minggu lalu kami undang Hermansyah. Siap. Kawan kita juga. Kawan kita satu itu. Satu diklat. Dia bercerita semua mengenai penjaga gawang. Nah, malam hari ini kita coba melihat lagi dua pertandingan sebelumnya Bung Patar ya. Indonesia melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia. Nah, Bung Patar ada di stadion kan? Iya, waktu lawan nonton langsung Australia. bersama mantan-mantan timnas. Iya. Kesan Bung Patar waktu melawan Australia itu timnas seperti apa? Yang pertama saya lihat timnas waktu lawan Australia di Senayan, saya lihat ya masih kurang tidak seperti main pada saat lawan Arab Saudi. Iya, saya lihat saya nggak tahu apakah mereka tegang gitu dengan penonton, atmosfer betul banyak, ya, karena agak jauh banget itu dari main lawan lawan Arab Saudi sama Australia. Karena kita lihat kita banyak dapat tekanan dari Australia. Ya, lagi. Padahal saya lihat Australia itu dia tidak pressing, dia hanya zona marking aja. Zona marking. Saya lihat ya, karena berapa menit dia cuma di 3/4 lapangan aja dia jaganya. Jadi kan seharusnya pemain belakang kita bisa untuk build up dari bawah seharusnya ya. Nah, yang terjadi apa? Ya terjadi kita terlalu banyak main direct pass, Jadi padahal kita kan tahu ada dua pemain belakang Australia kan cukup tinggi ya. Ada Harris Sauter tuh, kapten tinggi itu. Ada dua tuh. Iya. Jadi kita sering melakukan ya kayak sia-sia untuk melakukan direct passing dari bawah tanpa melalui build up dari bawah, tengah baru ke depan. Jadi Australia dengan mudah untuk menghalau serangan-serangan kita pada saat karena terlalu kan pasti tinggi banget. Dia 190 dan dia dengan mudah untuk mengatasi striker-striker kita untuk dalam bola-bola atas. Gitu. Jadi kurang nggak tahu apa kurang pede apa nggak tahu ya. Beda banget saya lihat. Beda banget waktu lawan Arab Saudi bisa main kombinasi passing, wall pass, kombinasi main pendek-pendek. Enak dilihat. Enak dilihat dan menarik. Khususnya babak pertama ya. Iya, menarik saya lihat, menarik. Harapan kita bisa pada saat waktu main di Arab bisa dibawa pada saat lawan, apalagi kita tuan rumah, ya kan? Harusnya lebih bagus seharusnya lebih bagus dan lebih garang, maksudnya lebih garang daripada saat di itu menurut saya itu. Mungkin di Arab karena nggak ada tekanan kali ya. Iya, lebih enjoy mereka bermain, lebih enak main, lebih relax ya. Lebih relax gitu. Ya. Ini kan mungkin cerita juga ya, dulu membela timnas kan juga pernah bermain di SEA Games, di Kings, di Asian Games, ya kan? Pra Piala Dunia juga mungkin. Juga pernah dirasakan. Memang agak beda bermain di depan. Kemarin hampir 70.000 penonton. Iya. Memang beda. Apakah itu dirasakan sama pemain? Iya, walaupun mereka adalah pemain yang profesional yang bermain di Eropa. Iya, pasti dirasakan dengan tekanan atmosfer itu. Ya. Tapi bagaimana seseorang pemain itu bisa melepas pressure dengan kondisi gitu, ya kan? Kan pemain-pemain beda-beda ya. Dan bagaimana saya misalkan cara mengatasi stres itu kita harus bisa masing-masing dan kita harus, kalau saya waktu itu memang selalu fokus saja dan tidak
dan jarang melihat ke sana, kita harus tetap ke itu gitu. Oh, iya. nggak akan pernah melihat ke Sekali-sekali aja. Ya, kita harus tetap fokus ke lapangan. Lapangan aja. ya. Iya, iya. Dengar suaranya aja lah, dengar suaranya aja. Oh gitu. Iya, iya. Jadi cukup hiruk pikuk aja yang kita dengar. Iya, kita. Jadi emang ya itu saya melihat. Apalagi kita, kok saya pemain belakang kemarin itu ya cukup capek lah, karena kita kena serang terus dari sektor kiri kanan terus ya. Babak pertama udah sektor kanan paling banyak itu, yang kecil hitam itu. Iya. Yang hitam pemain Australia, yang cepat itu. Iya. Tapi untung dia di babak kedua diganti. Itu Iya. pemain Munchen kan Bung? Pemain Munchen tuh. Itu ganti Iya. dengan yang pemain yang hitam yang itu juga, Iya. yang tapi Iran tidak Kuda itu. ya tidak bagus, tidak sebagus yang Tidak pertama. sebagus, tidak. Ya. Yang saya lihat ya itu. Betul. Ya. Yang Bung babak Ropan, kedua yang tinggi lihatnya ya. seperti apa? Yang hitam tinggi, Iya. yang ganti itu Iya, nggak ganti. kurang Iya. begitu ini. Masih Iya. lebih Itu berbahaya. Iran Kuda yang bermain di Betul. Munchen. Yang dia syuting kena tiang gawang. Kena tiang gawang. Betul. Itu yang saya lihat. Wow. Iya. Itu bahaya tuh memang. Dan saya kira itu bolanya masuk karena kan kena tiang gawang, kena belakangnya si Paes Paes, salah ya. iya. Dan bolanya keluar ke dalam lagi tapi dapat Dibuang ya. apa iya. Jadi ada keberuntungan juga dong. Bung. Bisa jadi. Ya, Bang, ya? Ada keberuntungan juga, ada DP Fortuna juga. Iya, ya. betul. Bung Ropan melihatnya, oke Bung Ropan udah saya sering tanya, tapi nggak apa-apa. Melihat dua pertandingan yang sudah kita lalui ini, beda sekali kan? Ya. Ketika bermain di Arab Saudi dan ketika bermain di GBK. Iya, saya pikir dengan penempatan juga starting 11 yang berbeda ya. Tidak seperti sama di Arab. Kalau di Arab kan yang main lebih dulu kan untuk pemain lokal kita, Witan. ya Witan. Witan dan Rido. Rido. Sekarang kan Marcelino yang Marcelino, kemarin iya, masuk betul. sama Rido, ada pergantian. Iya, iya. Ya saya nggak tahu apakah itu mungkin hadiah. Dia Boy berulang tahun dia waktu itu Boy. Marcelino. Nggak tahu. Katanya ya. Nggak tahu. Nggak tahu, saya nggak tahu. Oke, terlepas dari apapun, saya lihat memang berbeda. Tom Haye tidak bermain dari awal. Iya, Karena betul. ada bermasalah, Betul. mungkin kurang begitu bugar. Iya. Sehingga di tengah saya lihat memang benar dapat tekanan yang luar biasa. Tengah kita tidak ada yang mengatur. Kan hanya ada Tom Haye yang bisa ngatur permainan di tengah. Nah, dua-dua yang dimainkan kemarin kan Ivar Yaner sama Nathan Joe kan lebih bertahan. Iya. Mereka bermain lebih bertahan, box to box bermain. Jadi memang susah, itu yang membuat akhirnya STY mengambil keputusan di babak kedua memainkan Tom Haye. Ketika dia masuk ada perubahan kan, bahwa bola masih bisa ngalir, masih bisa itu. Jadi memang itu yang menjadi dasar. Makanya tidak salah kalau Eliano datang, ya, yang nantinya akan diambil sumpah minggu depan. Karena untuk bisa melapis orang Tom, kalau Tom nggak ada agak repot. Ketemu dengan lawan, ketemu Jepang yang kuat dalam betul. pressing, Iya. bahaya. Ya untung kayak Pak Tar bilang kemarin, mereka bermain hanya dengan ini biasa-biasa aja kan. Mereka nggak pressing yang benar-benar Australia maksudnya yang kemarin itu. Kalau mereka tekan habis, enggak berbahaya. Mereka hanya kuat dalam ball position, pegang bola apa semua. Jadi itu. Jadi mungkin dalam pertandingan lawan Bahrain, ya, kembali kita akan bermain seperti Arab. Karena kan tidak ada tekanan lagi kan. Itu yang kita harapkan. Ya. Betul. Dan kalau Tom Haye main dari pertama nggak bagus. Karena mesti ada orang yang nahan bola yang bisa bagi. Kalau nggak ada yang bisa bagi bola, semua bertahan, bertahan susah melawan ini. Jadi mudah-mudahan akan kembali Tom seperti di Arab kan, enak kita lihat main. Betul. Main Kombinasinya enak, pendek-pendek, kan. wall pass, true pass, itu dia. Sampai ada gol di babak pertama itu kan. Jadi enak. Itu mesti ada lagi, dan STY lebih tahu lah pasti. Mungkin di Bahrain atau di Cina saat kita tandang, kita perlu seorang Tom yang bisa mengatur bola. Tapi kalau sudah ada Eliano, ini bagus juga. Dia pemain yang baik untuk di depan. Jadi ya ada perubahan yang kita harapkan lah nantinya. Oke. Ya, Dan terjadinya gol Indonesia kan dari kombinasi juga kan? Iya. Dari serangan balik kan? Iya. Serangan balik. Kombinasi dan enak. Iya kan? Witan di sana dia tarik cutback. Rafael kasih ke Witan kan, Witan cutback. Ada Ragnar masuk. Iya. Nggak gitu. Itu kombinasinya Itu benar-benar di setting. dibuat, Di setting. Ya, bukan kebetulan itu. Bukan kebetulan. Karena di setting. Di setting. Dengan Jadi baik. direncanakan gol itu. Dan itu dimulai dari defense. dari kan? defense. Iya. Dari belakang Tapi kita masuk. terjadi golnya pertamanya karena Arabnya salah passing, jadi langsung counter attack kan. Direbut, ya. Direbut, Iya, salah iya. passing, lalu sebelah kanan, sebelah kirinya, sektor kirinya pertahanan dari Arab kan. Witannya lari ke depan, dikasih sama Rafael ya. Dan itu kan benar-benar direncanakan sudah di saat itu. Right. Ya itulah main bola sebenarnya. Betul, harusnya menurut begitu. Iya. Bang Patar Ya, kan. semua harus direncanakan. Semua harus benar-benar di-create. Di-create. Iya, gitu. betul. Nah, Bang Patar, kita memberikan kredit poin buat lini pertahanan kita ya. Dari dua pertandingan, karena yang dua lawan kita ini memang berat. Berat. Arab Saudi dan Australia itu berat. Iya. Bahkan Australia sendiri sudah mengklaim bahwa dia pasti menang kan. Dia dapat 6 poin Iya. lawan Bahrain dan lawan Indonesia. Ternyata enggak. Ya kan?
Dan faktor yang paling juga kita rasakan, kekuatan kita adalah lini pertahanan. Iya. Nah, Anda menilai dengan 3 back ini sekarang, ada Itses, ada Hapner, ada Rido, bahkan nanti Jordi juga bisa main lagi. Bisa. Dari pandangan Anda sebagai seorang defender, Ya dengan adanya pemain baru ini kita lihat ya berarti kata Bang Ropan tadi ya